berpikir, ini ada dua sistem yang sama-sama jelek. Tapi yang satu harganya 1.000, yang satu 1 juta. Ngapain kita beli yang 1 juta? Tapi dengan sistem terbuka, at least uangnya diterima langsung oleh masyarakat. Kok butuh wakil yang bukan soal dia muda, bukan soal dia perempuan. I don't care if MP. Gua butuh wakil yang mewakili kepentingan gua. Ketika kita ngomongin resiko dalam sistem politik, itu kita benar-benar sangat beresiko untuk memilih orang, kalau kita istilah mudahnya ya, beli kucing dalam karung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Oke, terima kasih udah datang di acara ini di tempat yang sangat kecil ini. Di ruang publik yang sangat terbatas ini dan panas ini. Ya, kalau mau kopi silahkan beli kopi di dalam. Kopinya biasa aja sebenarnya. Dan mahal gitu. Cuman kalian bisa perkaya saya dengan beli kopi di sana. Jadi di sini, sesuai dengan video yang gue buat, gue pengen buka ruang publik. Artinya kita kan mau masuk tahun politik ya. Kita mau masuk tahun politik dan gue ngerasa sangat-sangat bosan, jenuh. Ketika anak muda itu selalu diasosiasikan dengan hal-hal yang receh. Hal-hal yang ringan. Hal-hal yang sebenarnya udah nggak kita apain lagi ya. Udah nggak kita perhatikan lagi gitu. Misalnya. Main lato-lato. Kampanye sambil main lato-lato. Dikira Gen Z bakal suka. Anjing gara-gara main lato-lato gue pilih partai A. Kalau tema diskusi bagaimana peran anak muda dalam pemilu 2024 gitu gimana? Memuakan. Kalau dipanggil bro dan sis lagi, aduh. Anda cari selamat ya nggak pakai mikrofon ya kan ya ngomongnya ya. Cari selamat Anda. Susah ada cicit dajal ini. Jadi sebenarnya di sini gue mau nunjukin kalau sebenarnya tanpa partai pun, tanpa organisasi pun, tanpa sponsor pun kita bisa loh bikin acara kayak gini. Dan kalian semua datang loh. Dan kalian semua datang, kalian semua mau ngelihat. Padahal proporsional tertutup atau terbuka gue sebenarnya nggak penting Pak. Benar-benar nggak penting. Sini aja. Semua sesuai over aja nanti. Tapi intinya adalah ruang ini bisa terlaksana. Dan ya gue bersyukur ada ketum partai yang datang. Bang Giring tadi, tepuk tangan dong. Terus ada juga Bang Vasco dari Gerindra datang, tapi mereka kesini nggak pakai baju partainya, mereka nggak tahu ya pakai atau nggak. Intinya mereka memang mau ngelihat acara ini dan ternyata benar-benar terwujud. Jadi gue minta next kalau ada acara kayak gini, ya orang-orang yang punya power, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang bisa sewa tempatnya lebih luas dari sini, tolong dilakukan lah karena kita butuh ruang seperti ini gitu. Itu aja sih. Kalau masalah debat proporsional terbuka tertutupnya, it's not even competition lah ya. Udah tahu siapa yang ya itu lah. Dan teman-teman semua boleh ngomong, teman-teman semua boleh bersuara, teman-teman semua boleh berbicara sekeras apapun di sini. Nggak ada yang harus ditahan-tahan. Dan tenang saja acara ini legal. Ini bukan menggalang dukungan untuk revolusi, enggak. Jadi gue emang mau buat partai suatu hari nanti. Jadi ya kalian semua kader gue nantinya. Bang Giring siap biayain nggak? Ya. Bang Vasco siap biayain nggak? Oke, itu aja dari gue. Dan sekali lagi, gue terharu anjing banyak yang datang. Ngapain kalian datang maksud? Makasih ya, makasih. Itu aja dari gue. Terima kasih telah memenuhi undangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap Ferry Rwandi. Betul. Ada Bang Giring, gue senang banget ada Bang Giring. Lu lebih Ya. senang Bang Vasco yang datang atau Bang Giring? Sebenarnya Bang Vasco, tapi Bang Giring bahannya lebih banyak. Iya, Ya kan? iya. Soal Gua sih- Bang Giring. iya, Gua gua- salah satu hinaan terhadap Anies Baswedan yang gak gue terima adalah ada yang bilang Anies Baswedan itu Fir'aun. Gue gak setuju. Masa Bang Giring Nabi Musanya? Mantap beatnya.
Works. Mantap ya, pecah ya. Mantap pecah. Ya, gua Padahal mau ini udah, iya. Habis ini gue mau bikin special show. Iya. Langsung promo. Wow. Langsung promo. Satu beat Iya. aja kena langsung promo. Iya. Itu masalah kita hari ini. Iya, ini beat ini kita coba 3 kali di petemu kader Nasdem, ini gagal ya, nggak ada yang ketawa. Di sini ketawa alhamdulillah ya. Iya. Mantap Berarti juga. gak ada orang Nasdem deh. Iya. Iya. Ini videonya gue yang edit. Jadi suka-suka gue dong. Oke. Ayo Dit. Apa nih? Ya kan lu yang moderator. Emang lu bukan? Moderator juga. Iya, makanya. Akhirnya Oke. gara-gara Pange nggak datang. Iya. Karena Pange mengurus negara. ya. Sepak bola itu. Iya, dan tadi band kita namanya Political Will. Political will. Karena semua masalah bangsa ini bisa beres karena apa? Political will. Iya. Ya kita punya political will tapi nggak punya skill aja tadi. Oke, kali ini kita di ruang publik ya. Tempat di mana kita semua akan berdiskusi, bertransaksi ide, tempat Anda semua menjadi tuan rumah untuk ide dan gagasan, itu formalnya. Ya. Tapi yang sebenarnya ini untuk meningkatkan karena Ferry sekarang udah jadi manusia independen. Tepuk tangan untuk Ferry. Ya. Tentu Ya. saja dia butuh pemasukan yang lebih bold ya dari kafenya ya. Iya. Kata Ferry, lu pikir startup aja kan? Emang startup aja yang bakar duit? Gue juga bakar duit di sini katanya gitu kan. Nah, Masalahnya acara terakhir dengan Torpol kita rugi. Nggak ada yang pesan. Iya. Oh gitu. Iya. Itulah. Makanya setelah bertahun-tahun baru buat ini lagi. Iya, dicopotin Fer. Oke, dan Itu kenapa di sini kalau yang pesan pakai bung-bung gitu, Fer? Gua merasa suasana kemerdekaan gitu di sini. Karena ini bakal jadi rumah revolusi, Bang. Oh, ya. Mantap. Kalian pikir coffee shop itu bagus bisnisnya? Enggak. Keren aja. Keren aja. Iya. Sama ini tempat cuci duit. Oh salah ya. Oh, gue pikir tempat cuci duit itu Mixi, bukan Mixway, bukan ya? Mixway. Gimana sih Oh nyebutnya? bodoh. Tuh, Kalau Mixway. itu gue setuju tuh, Ferry agak ngerti mencuci ini. Oke, kali ini kita akan bicara mengenai proporsional terbuka dan tertutup, ya Ya. kan? Ini hal yang prinsipil karena tadinya animonya, Bang, bikin dong dialog diskusi soal bagaimana peran anak muda dalam mengisi pemilu 2024 Ya. gitu. Itu mah Dara 5 tahun lalu gue bilang Iya, temanya iya. begitu. Iya. Sekarang kita harus naik ya Dar ya. Iya. Dan langsung menukik ke isu-isu ya kan? Iya, betul juga loh. Betul. Oke. Gua mau ngomong apa? Iya, tapi Rame lu banget lucu ternyata. tadi. Tapi lu lucu. Iya. Oke, kita masuk ke yang pendukung dulu. Proporsional. Gue perkenalkan dulu orang-orang ini sesi yang paling menyenangkan. Iya. Dari kubu proporsional tertutup. Di sini kalau kata orang-orang ini adalah wajah-wajah anasir-anasir orde baru, Iya. ya kan? Yang menyebabkan kemunduran demokrasi, pesanan oligarki dan Iya. kaki tangan kekuasaan, Iya. ya. Kita lihat di Dan sini. gara-gara di video Ferry kemarin yang ada muke gua, Iya. gua dibilang buzzer proporsional tertutup. Betul, ya. Bismillah komisarisnya. Iya, Iya. nggak mungkin tapi itu udah. Iya. Tapi lu gak dukung Megawati kan kayak gue. Lu. Itu sama gitu. Oke. Itu sekali-sekalinya Budi diundang narasumber loh itu. Ya, dukung Megawati. Biasanya moderator Bank Indonesia, moderator BNI, moderator ini. Heeh. Gua lihat undangannya, Budi narasumber, Megawati turun gunung. Gila. Oke, ada Ferry Ruandi tuan rumah kita ya, tepuk tangan. Iya. Kasih tepuk tangan dong. Ya, orang yang selama 10 tahun terakhir dihidupi oleh pajak kita ya, teman-teman. Ya. Lu Jong? Enak ya, pajak kita enak ya, Bos. Ya. Kita yang gak enak kerja. Kerja kita ini. Kalau kata Valdo nggak bilang enak. Hah? Enak banget. Setetes aja enak apalagi sember. Benar. Ya, Bang Giring, Valdo lebih beruntung dari Anda untuk menikmati pajak ini, Bang Giring. Kalau Anda masih bayar pajak kan? Iya. Valdo udah makan pajak sekarang. Dan orang kedua, Ya. satu-satunya dari sedikit orang liberal yang mendukung proporsional tertutup. Ya. Iya. 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 Emang Orde Baru ada liberal, dulu juga ada Pak Wijoyo sih, ya kan Iya. nggak apa-apa kan ada Itu mafia yang namanya berkeliling. kontradiksi yang benar. Betul. Nah, ada Ya. Kania. Cita. Cita. Irlan nih.
Oke, dari sisi proporsional terbuka. Iya, tentu dengan saja. kostum dress code yang lebih kompak Iya, kayaknya. agak kompak gelap ya. Ya. Dan ini random bos. Tapi keinginannya menata, tapi kostumnya random. Benar. Dan Iya. gue tahu Iya. kenapa. Oh iya iya. Kemunduran, kemunduran ya. demokrasi Nih, terancam. Pakai mikrofonnya ya. Kasih mikrofon. Iya, tolong pakai mikrofonnya, Oh, Bos. iya. Iya, kalau menyela pakai mikrofon silakan. Oke. Biar masuk rekaman. Nanti lu percuma gini-gini lu. Tapi jok Anies Baswedan lu bagus tadi. Cocok. Itu Sama salah crowd. satu yang gue potong tuh, takut Bang Giring makin sensi, ada videonya padahal. Iya. Oke, yang pertama kita akan undang ya kan yang tidak merokok dan sangat cinta karena dan butuh political will untuk menciptakan udara bersih di Iya. Jakarta, ya kan? Padahal dia lupa bahwa alpukat dan almond untuk vegan dia diantarkan dengan mobil truk. Iya. Saya nggak vegan Pak. Ya enggak ya. gitu, Muke iya. lu vegan ya. Muke. Vincent Muke lu- Ricardo. Vincent Ricardo. Ricardo. Tepuk tangan. Ya. Ya kan? Dan yang kedua, Dit. Yang kedua, Siapa yang matiin mic nih? oh ini baterai tinggal satu, Bos, ya kan? Tolong di Ya setelah Bang Giring nyanyi tadi kayaknya langsung mantap. shock Iya. sound system langsung udah. Iya. Oh ini DJ beneran. Gitu Iya. kan. Udah keluar. Iya. Tamu yang berikut, untung pacarnya nggak ada, Bos. Iya. Kalau nggak kita bilang politik dinasti nih kan. Itu nggak datang, Bos. Perwakilan, Iya. ya kan? Dan Udah. setelah orang ini setelah Bung Giring tadi nyanyi dengan mantap, ya kan? Dan appearance-nya luar biasa, dia jadi kangen lagi punya KTR. Iya. Ini acara nostalgia katanya. Tali kasih bersama Ferry Irwandi. Mantap juga. Oke, ada Dara Nasution. Thank you, Dar. R, kita buka dulu dari yang Yang tertutup karena iya. ini situasi lagi sedang Terbuka. adem ayem. benar gitu pemicu ininya ya biang keroknya ini Iya. nih ya. Dan yang kedua yang perlu dijawab, apa urgensinya sekarang Nah, itu harus dilakukan perubahannya hari-hari ini karena menjelang momen pemilu. iya. Nah, yang banyak dipertanyakan oleh orang partai itu bukan ide soal proporsional tertutup karena gue yakin orang-orang partai juga akan senang gitu. Tapi timingnya itu juga perlu diklarifikasi. Silakan Kania dulu apa Ferry dulu? Iya, ladies first ya kan. Misoginis ya? Iya. Aku sih dukung. Oke. Pertama gue mau klarifikasi dulu, gue bukan feminis. Asik, gue klarifikasi apa? Gak ada yang bilang lu feminis kan? In case ada yang mau berpikir begitu. Oke. Saya bukan feminis. Iya. Ya, Bos, ini suara Cukup nih nih kayaknya animo ya. kalau perlu sampai UNJ kita denger nih suara nih. Istiqlal kalau perlu. Ya, silakan. Capek Mungkin juga kalau- teriak-teriak. Iya. Kalau untuk pertanyaannya Ari tadi apa ya, timing. Kenapa timingnya sekarang? Gue nggak bisa jawab ya. Karena bukan gue yang ngangkat sekarang. Gue cuman tahu tiba-tiba dari berita gitu kan. Ada yang ngangkat. Nggak tahu tuh kenapa sekarang. Tapi kalau idenya itu sendiri, kalau gue titik krusialnya yang pertama adalah sebenarnya soal efisiensi sih menurut gue. Sistem proporsional tertutup tuh menawarkan mekanisme yang lebih efisien lah gitu. Mekanisme pemilu yang lebih efisien. Baik dari sisi budget ya, anggaran, kemudian juga penyelenggaraan dari sisi orang-orang yang menyelenggarakan pemilunya itu sendiri, jadinya mekanismenya itu lebih sederhana. Kemudian yang terakhir adalah sebenarnya efisiensi bandwidth otak kita semua untuk mengenal calon-calonnya gitu. karena kalau terbuka itu yang harus kita pelajari sangat banyak. Walaupun demikian, gue termasuk yang mendukung proporsional tertutup yang kalau bisa partai tetap membuka mereka mau memajukan siapa gitu. Walaupun gue nggak memilih ya secara langsung, tapi gue pro untuk itu tetap transparan pada masa kampanye. Jadi gue tetap expect partai keluar dengan mereka mau majuin kandidatnya siapa. Dan harapannya dari situ mungkin lu bisa mempertimbangkan itu juga, tapi tidak harus gitu kan. Lu bisa pakai pertimbangan yang lain gitu. Mungkin dari sisi UU gitu kali ya, undang-undang apa yang mereka mau ajuin gitu kan, dan lain sebagainya lah.
Nah kira-kira itu sebenarnya titik pertamanya. Oke, Dari untuk sisi- memantik dulu ya. Boleh, Nah, boleh. kita langsung kasih aja dulu tim proporsional terbuka nih untuk Lempar berpendapat ya. Iya. Siapa? Mau ladies first atau Iya. Vincent? Ya. Ya, apa menurut lo demokrasi kita baik-baik aja hari ini nih dengan Iya. sistem ini? Apa menuju dinasti? Jadi kelebihan dari demokrasi itu kan simply adalah mekanisme koreksi error yang dimiliki gitu. Jadi ketika ada suatu output produk legislasi misalnya bermasalah, kita bisa melakukan koreksi kan, misalnya lewat judicial review dan segala macamnya. Jadi sebenarnya yang saya lihat, yang aku lihat pribadi itu ya, dengan kita menggunakan sistem proporsional tertutup, itu malah menghilangkan sistem koreksi error untuk mengkoreksi orang-orang yang kita pilih nantinya gitu. Karena nanti at the end of the day, kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup, koreksi errornya itu makin sulit. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjangkau elit-elit partai. Mungkin teman-teman ada yang kenal dengan beberapa anggota dewan. Tapi berapa banyak di antara kita yang kenal sama ketua partai? Ya mungkin ada satu yang datang hari ini. Tapi ya siapa lagi yang kita kenal? Oke, begitu. Kata Dara, jangankan ketua partai, ketua PSSI aja gue kenal. Iya. Sen. Tapi maksudnya begini, jadi ada asimetri yang luar biasa. Hanya sekelompok orang nanti Iya. yang kenal. Sen. Elit partai dan kelompok orang kecil lain. Dapil lo di mana kemarin pemilu? Di Sumatera Utara. Lu kenal sama wakil-wakil lu yang sekarang nggak? 2014 saya memutuskan untuk golput. Oke, ya ini bukan gua nggak terlalu peduli lu milih apa enggak. Oke. Tapi maksud gua, Jadi nggak tahu sama sekali. nah, That's it. itu Dan proporsional nggak perlu terbuka kan? tahu. Yes. Memilih orang kan? Ya, Oke. nggak tahu dan nggak perlu tahu karena emang golput juga. Abang Oh, Budi, oke. gantian tempat aja lah, saya moderator. Iya, udah. Sorry, 19. Kenapa lu lebih 19, nafsu? sorry. Ya. 19 golput, sorry. Oke, jadi even di saat proporsional terbuka pun belum tentu kita juga tahu, apalagi proporsional tertutup gitu maksud lu kan? Caleg-caleg kita, wakil-wakil Yes, rakyat kita yang benar. mewakili dapil kita Iya, gitu ya. Oke, mantap juga benernya. Ya. Ayo, Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan Lu udah 4 kali assalamualaikum loh bos ya kan? Ya, Bapak. Berarti banyak doa untuk teman-teman semua. Iya. Amin. Untuk Ania enggak, cuci dajal ya gitu. Jadi gini, Mas Vincent, ya kan tadi bilang, kayaknya gue setuju sih sama opini Mas Vincent. Jadi ya emang yang benar. Proporsional terbuka kayaknya. Mampus lu kan. Tapi enggak gini. Tadi Mas Vincent bilang kan, kalau dengan proporsional terbuka berarti akses ke ketum partai lebih gampang. Iya. How? Koreksi error bagaimana yang lebih gampang itu? Langsung jawab. Iya, how? Koreksi errornya adalah dengan tidak memilih lagi di tahun kedepannya. Karena begini, kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup, kalau ada satu caleg yang melakukan hal yang tidak populer atau yang Iya. tidak kita suka, ya apabila ketua partainya masih suka, ya dia bakal tetap maju di tahun depannya. Oke. Karena ada preferensi dari ketua partai ataupun elit-elit politik lainnya begitu. Oke, jadi kalau dengan proporsional terbuka, kita bisa ngontrol nih. Kalau ada caleg yang kita nggak suka dan melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai wakil dari dia, itu kita bisa melakukan kontrol seperti itu. Setidaknya tiap-tiap individu bisa melakukan corrective action, yaitu dengan tidak memilih. Dengan tidak memilih dia Benar. lagi, Di masa berikutnya. saya baru tahu itu bisa dilakukan. Lalu mengapa di Indonesia masih seperti ini aja setelah 3 kali proporsional terbuka? Kan artinya ada sistem yang salah. Ada masalah yang gede di sini. Jadi gini sebenarnya, proporsional terbuka ataupun tertutup ini tidak menyelesaikan masalah apapun. Ya, proporsional terbuka udah kayak Rocky Gerung ya. Lu ini dong. Rocky Gerung gini bos duduknya. Iya. Karena terbuka adalah tertutup yang tersembunyi. Jadi gini, kalau yang saya lihat adalah even mau terbuka atau tertutup, pada akhirnya ya terbuka rawan nepotisme, tertutup pun jelas. Oligarki terbuka, tertutup bisa membuat sistem Oligopoli samping. Oli samping tumbuh, oligarki untuk tumbuh emang proporsional terbuka enggak? Sistem proporsional tertutup bikin yang terpilih jadi kader partai adalah orang-orang terdekat. Emang ketum Demokrat sekarang siapa? Anaknya juga kan? Ya ya, masih AHY juga. Ketua fraksinya Demokrat siapa sekarang? Nggak tahu saya. Mas Ibas. Golkar Mas Ibas. siapa? Golkar emang luar biasa. Golkar terbaik. Oh Dara Golkar sekarang. Gak kangen sama Giring. Jadi Oke, lanjut. jadi sebenarnya argumen itu patah dengan semua yang bilang kalau tertutup itu akan menaikkan apa tadi?
menaikkan orang-orang terdekat, patah ketika argumen tertutup itu bilang memberdayakan oligarki dan lain sebagainya. Cuman tapi ada satu indikator yang tidak akan bohong, yang eksakta dan terhitung. Uang. Uang. Untuk sebuah pemilu tahun 2004 tahun 2009 dengan nilai inflasi yang kita ukur pun, uang yang dikeluarkan, kos yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan umum itu sangat besar dengan sistem proporsional terbuka. Sekarang kan kita semua orang yang berpikir ya, kita semua orang yang berpikir, ini ada dua sistem yang sama-sama jelek. Tapi yang satu harganya 1.000, yang satu 1 juta, ngapain kita beli yang 1 juta? Itu kan logik sederhananya Iya. gitu sih. Saya mau tanggepin ya. Silakan. yang masalah Nggak mau, saya nggak mau. Nggak mau. Boleh. Kawan ini baru Boleh berhenti dong. PNS langsung imajinasinya jadi Rocky Gerung, Bos. baru berapa hari nih? Gimana Belum. malah. Gimana mau setahun, Bos? Iya makanya Rocky Gerung plus dengan penghitungan angka-angka statistik yang lebih baik. Ayo silakan. Ayo, Dara. Dara. Oke, kalau soal uang nih ya, kalau kita bicara Nah, yang ini terjadi pengalaman nih, satu-satunya di antara Yang kita yang pernah running ya. running dan Ah. gagal gitu. Dan proporsional terbuka. Iya, proporsional terbuka. Kalau masalah money politics, banyak sekali riset-riset soal itu dan kita tahu di Indonesia sekarang seperti itu. Tapi dengan sistem terbuka, at least uangnya diterima langsung oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya proporsional tertutup, ada uang yang terlibat nggak? Pasti saya yakin ada. Uangnya kemana? Tidak At ke... least diterima langsung dengan masyarakat. Itu gimana Mbak define-nya? Ya pasti kan orang akan langsung ke Oh, masyarakat. saya tidak bicara money politik, saya Jadi bicara bicara apa? APBN loh. APBN yang mana? Anggaran pemilu loh. Anggaran pemilu. Kenapa? 116 triliun untuk 2024, 5 kali nilai reformasi. Kalau kita tertutup memang berapa nilainya? Dan tertutup, kenapa? terakhir tertutup di tahun 2004 itu cuma 1,6 triliun, Mbak. Oke. Fair, tapi itu kaitannya sama Itu proporsional terbuka apa penyelenggarakan. tertutup? Penyelenggaraan pemilu tahun Penyelenggaraan 2004. pemilu Kan tadi sama sebenarnya kan, kertas suaranya cuma satu. Kotak suaranya kan cuma satu. Ya beda Dapilnya. dong. Ah. Biaya cetak kertasnya berapa banyak? Oh, lebih Oke. gede. Oke. Lebih gede. Iya. Jadi kita belum Berarti bicara. Saya nggak tidak jelas tahu nih, politik Indonesia ada money politiknya. politik loh. Oke. Penyelenggaraan. Saya nggak tahu loh. Politik. Iya. Oke, tapi Tapi satu. pakai Ternyata ada argumen ya. itu ya. Ternyata ada ya. Ya, nah, tapi coba dijelaskan dulu Dara. Argumen Oke. money politik ini penting nih. Ya. Iya, kan selalu dibilang bahwa money politics akan pemilunya itu lebih tertutup, lebih tidak pakai uang. Memangnya seleksi hari ini ke elit itu gimana gitu? Itu satu. Tapi saya mau ke argumen lain yang dari sisi representasi atau keterwakilan. Saya merasa bahwa proporsional terbuka itu lebih ramah terhadap keterwakilan anak muda. Kenapa? Karena dengan proporsional terbuka, anak-anak muda yang mungkin dia turun ke masyarakat, dia main medsos bagus, memperkenalkan diri, dia punya prestasi, itu kemungkinan dia dipilih lebih besar. Dibanding misalnya proporsional tertutup, saya harus tahu ketua umumnya siapa. Dan di Indonesia ketua umum itu kan udah di level dewa ya. Teman-teman di sini siapa yang kenal sama ketua umum partai? Anak-anak Gua muda kenal. deh. Giring Mas Giring gitu. Selain- Bang selain Giring Bro top. Giring deh. Bu Siapa? Mega, Bu Mega. Bu Mega, tapi do you know her personally enggak kan? Dan jadi kayak gitu. Jadi setidaknya Enggak lagi lalu. Berarti apa Iya. Bu Mega Oke. kacau. ya udah mungkin berapa banyak orang Iya. yang kayak lo Bud Iya, gitu. iya. Jadi maksud gue adalah dengan proporsional terbuka ada variabel lain yang bisa dimanfaatkan anak muda yaitu popularitas Anda. Ketika Anda rajin turun ke masyarakat dan people love you dan lo lebih terpilih gitu. Kansnya lebih besar. Jadi Mas Ibas muda banget, ya, terpilih lagi. ya tapi kan Proporsional beliau, terbuka. ya kan ayahnya Bang Budi, ketum. Bang Tapi Budi. maksudnya kita bicara soal anak-anak muda yang kayak saya nggak kenal sama siapa-siapa. Iya, iya. Ayahnya bukan anggota partai atau bukan kenal ketua umum partai gitu. Jadi ada demokratisasi di situ untuk anak-anak muda dan saya yakin di sini kita juga capek ya ngelihat wakil-wakil kita tuh tua-tua semua gitu, laki-laki semua. Tentu kita ingin membuka ruang yang lebih banyak dan dengan proporsional terbuka saya rasa kesempatan ruang itu dibuka lebih banyak gitu. Dan kalau kita mau bicara soal menguntungkan partai besar atau partai kecil dengan proporsional terbuka, partai-partai yang kecil itu bisa mengusung caleg-caleg yang memang bagus dan bisa menggerek suaranya. Di 2019 di dapil saya Sumatera Utara 3 itu jumlah suaranya sekitar 35.000, sekitar 40.000. Hampir sepertiga lebih
itu dari nomor 1 gitu, suara saya caleg pribadi. Jadi dengan memilih orang-orang yang turun ke masyarakat, itu partai-partai kecil turun mendapatkan efek elektoral gitu. Saya sulit membayangkan partai-partai kecil misalnya ya bisa ikut bertarung dan dapat banyak suara dengan sistem tertutup. Karena gimana kita bisa bertarung dengan partai-partai yang udah ada di sana sejak nenek lu belum lahir gitu mungkin ya. Jadi ya udah gitu sih. Oke, Oke, deh. mantap. Fer. Nih gue mulai yakin sama Dara nih Fer. Gimana nih ceritanya? Saya juga mulai yakin ya. Coba. Teman-teman, ini saatnya kita Udah level. selesai ya. Iya, udah. Iya. Dakwahnya agak berhasil nih, Bos. Iya. Iman agak goyang. Gue sama Budi Agak-agak susah deh. keimanan gue udah mulai goyang nih udah. Kami Iya. sebagai anak muda kan dengan ini kita bisa tampil. Iya, Tapi jangan memang sampai Golkar terbaik sih. Iya. jangan sampai Tepuk tangan dong. Ya, ayo gol-gol apa yang terbaik? Ja- Oh karena mengalami reformasi ya. jangan sampai gue bikin klarifikasi video gue yang kemarin nih Fer. Itu kan, Oke, itu sebuah argumen yang sangat kuat dari Mbak Dara. Cuman pertanyaannya simple sih. Selama proporsional terbuka ini diselenggarakan, partai kecil mana yang menang? Enggak, yang tembus parlemen mana? Anak muda dong, anak muda tadi. Yang kedua, anak muda tadi. Anak muda populer bisa masuk. Siapa? Mas Ibas. Putri Komarudin kah? Atau yang kemarin dengan Bang Mamat? Valdo Maldini kalah kemarin. Valdo Maldini sih kalah. Mbak Dara yang sangat Brilian. hebat dan brilian ini pun kalah. Mungkin Mbak ada chance di proporsional tertutup. Kalahnya kalau kita membahas kenapa partai kecil kalah, ada yang namanya parliamentary threshold dan harus itu dulu yang diturunkan kalau mau partai-partai kecil maju. Jadi ini dua hal yang berbeda. Partai kecil harus dapat suara 4% atau 6 juta suara. Itu nggak gampang diperoleh dalam waktu singkat. Iya kan? Iya makanya. Selama 3 Tapi yang kita pemilu. kritik jadinya bukan soal sistem proporsional terbuka atau tertutup, tapi ada masalah parliamentary threshold Berarti di situ. parliamentary threshold ini yang Harus harus diturunkan. Kalau parliamentary threshold ini kita turunkan, partai kecil bakal menang, bakal At bersuara. least akan punya suara di parlemen dan mungkin di parlemen kita bisa bikin namanya instead of parliamentary threshold kita bisa bikin faksi threshold. Jadi Oke. yang bisa bikin faksi itu adalah yang sudah masuk ke DPR. Jadi siapa yang bilang ke saya tadi barusan proporsional terbuka bisa membuka kesempatan partai kecil untuk menang? Bang Ari. Jadi ini Bukan. ada dua masalah yang beda. Ini ada dua masalah yang beda. Oh, dua masalah yang berbeda. Exactly. Oh. Oke, Mas Wisan. Kita bisa lihat ya di Pilkada DKI. Partai baru yang masuk dalam 6 besar partai apa? Partai baru yang masuk 6 besar. 6 besar. Nggak tahu, aku taunya Golkar doang sih. Oke, jadi Oke. di Pilkada DKI 6 besarnya itu PSI, itu partai baru. Iya, untuk di wilayah DPRD. Oh, keren PSI ya. Wah, emang keren. Tepuk tangan dong untuk PSI yuk. Hidup Bang Giring. Hidup. Cuman masalahnya satu, karena seperti yang dibilang Dara tadi, karena ada yang namanya parliamentary threshold, mereka nggak bisa menaruh wakil-wakilnya di parlemen, di DPR. Jadi hanya bisa di DPRD. Apakah ada anak muda yang masuk? Ada, William Sarana, FAUI 2014. Cuman satu angkatan di atas saya dikit. Nah, jadi ketika kita ngomong apakah ini bisa mendorong anak-anak muda atau yang less privilege untuk maju, tentu bisa. Kita belain PSI di sini. Jadi sebenarnya kita bukan William belain, less privilege. faksi-faksi apapun di sana ini. Kuning lo ini lo. Kalau kalau kita ngomongin Golkar pro proporsional terbuka juga. Terbuka. Yes. Jadi in anyway, ketika kita membahas contoh yang ada pun sekarang, memang keterwakilan itu muncul dan PSI suka tidak suka karena mereka salah satu partai terbesar di DKI, mereka itu berhasil mengganggu partai-partai besar. Dan ini berdasarkan pengalaman saya ya, bertemu dengan beberapa orang di DPRD dari partai-partai besar, mereka benar-benar terganggu. Even at one point ada satu anggota DPRD dari partai besar ngomong dengan bahasa yang cenderung kasar. Dia ngomong intinya, dia sangat membenci PSI. In any way lah. Tapi dari sana kita bisa melihat, anak muda dengan idealismenya itu bisa mengganggu establishment yang ada di DPRD DKI. Dan yang kita inginkan adalah, ini bukannya dihentikan, tapi di scale, dibuat lebih luas di level nasional begitu. Ya, boleh nambahin nggak? Oke. Terlepas ya dari tiap
sistem itu kan sebenarnya kita kenal yang namanya trade off. Tapi satu hal yang sangat-sangat mengganggu sebenarnya adalah balik ke poin pertama yaitu soal timing. Ini secara pemilu, kepemiluan, ini kita udah masuk tahapan. Kita udah mengumumkan, ya yang tadi ya, baru keingat, maaf. Jadi kita ini sudah mengumumkan partai-partai peserta pemilu di Desember kemarin. Kalau ibarat pemain bola, ini kita itu udah di lapangan, udah pakai nomor punggung. Ketika kita udah tahapan pemilu, terus di tengah-tengah tiba-tiba mau diganti aturannya. Tiba-tiba kita bilang, oh offside nggak kayak gitu. Oh kita boleh main bolanya pakai tangan. Kira-kira itu mengacaukan apa enggak? Kalau kita mau bicara soal pergantian sistem, apa enggak lebih baik 2 tahun yang lalu ketika kita belum berbicara tahapan. Hari ini kita udah masuk tahapan, partai-partai sudah rekrut caleg dengan di kepalanya itu sistem terbuka. Belum lagi kita bicara dapil yang digeser sana sini. Jadi secara timing memang ini moral hazard gitu. Kalau kita bicara ke hal lain selain merit dari masing-masing sistem gitu. Berarti kalau nggak sekarang boleh ya? Boleh, Dukung ya? enggak juga. Soalnya gue Kan ini orangnya side. sabar gue. Jadi, Gue menunggu federalisme udah. Federalisme. Itu next. Kalau federalisme saya juga setuju. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin federalisme itu topik lain, dan sebenarnya kita udah federal in any way. Dan itu bisa topik yang lain. Itu topik yang lain. Itu topik yang Kalau lain. federalisme Oke. kita pindah ke sana. Dan ini nih. Kalaupun gas. Next topik federalisme lawannya Vasco Rusemi. Oke. Lu jangan habisin hari ini, besok Dan gak ada usaha- topik lagi nih acara. Usaha untuk mengubah proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup lewat MK ini keliru juga. Kenapa? Karena MK itu negatif legislator, dia cuma bisa membatalkan. Dia hanya bisa membatalkan suatu peraturan perundang-undangan. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ngomong proporsional terbuka, dia cuma bisa membatalkan. Apakah itu membuat norma baru nanti misalnya itu bakal jadi proporsional terbuka atau tertutup? Sorry. Ya belum tentu, bisa aja kita punya primary election seperti US misalnya, atau kemudian ada general election lagi. Jadi ada kekosongan hukum malah dengan membatalkan undang-undang pemilu itu sendiri. Jadi in any way, kalau ingin memang ini diubahlah lewat jalur legislatif pertama. Dan ini juga argumen yang beberapa kali saya lihat juga dari orang-orang yang mendukung proporsional tertutup, termasuk di video Ferry Irwan yang baru naik, itu membahas tentang kuantitas dari jumlah produk legislasi yang dibuat di zaman proporsional tertutup. Berarti itu kurang lebih dari Orde Baru sampai 2009. Nah, padahal kalau kita lihat dari kualitas, bukan kuantitas, pasal-pasal bermasalah, baik dari amendement Undang-Undang 45 keempat ya, itu ada beberapa pasal bermasalah. Kemudian juga UU Sisdiknas, kemudian juga ada UU ITE, dan juga ada kelompok lagi undang-undang bermasalah lainnya. Jadi ketika kita ngomongin kuantitas aja itu sebenarnya matriks yang salah. Dan ketika kita ngomongin juga biaya, itu juga keliru. Kenapa? 2024 ini pertama kalinya pemilu langsung dilakukan secara serentak. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2004, belum lagi dengan adjustment dari inflasi dan segala macam, angkanya pasti beda. Dan angka ini pun dari APBN itu kan dikucurkan untuk kemajuan ekonomi juga gitu, karena bukan elit politik yang nerima. Jadi ini masuknya ke government spending. Jadi in any way, proporsional terbuka sangat bermanfaat dan ngebantu kita juga. Dan satu argumen saya kenapa saya mendukung proporsional terbuka lainnya adalah, walaupun harganya lebih mahal, tapi risiko yang muncul setelahnya lebih murah atau lebih kecil. Dan ya ini bisa kita bahas ya panjang lebar, tapi saya mau dengar dulu dari proporsional tertutup. Mungkin itu. Masih Coba. perlu ya? Ya itu, when you give peanut, you get monkey gitu. Oke. Pertama, saya jujur terkesima dengan argumen Mas Vincent, tepuk tangan dong. It's a really good argument, it's a really strong point. Dan saya pengen belajar pertama. Kita menyelenggarakan proporsional terbuka itu dasar hukumnya apa ya Mas? Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah. Undang-Undang tahun 2008 itulah yang diiniin sama MK. Karena pemilu itu ada di Undang-Undang Dasar di 22E. Terus pasal 17 tahun 2017 itu setelah pemerintahan Pak Benar. Jokowi. Yang mana? Ya makanya proporsional terbuka itu mulai di tahun 2008. Itulah yang digugat. Dan akhirnya dijawantahkan, diterjemahkan bahwa pemilu itu harus dipilih langsung oleh
rakyat. Jadi di poin yang pertama udah zong, silahkan belajar lagi. Terus enggak mas, kita masih pride. Lu katain balik dosen. Boleh. Jadi gini, kalau kita Lu jangan sopan-sopan di sini. Enggak, kita lihat ya. Itu kan Makan makan sayur sih. asal kurang muasalnya daging. kan dari putusan MK yang membatalkan undang-undang yang 2008 tadi. Enggak. Undang-undang 2008 itu tidak dibatalkan. Itu terbitan dari hasil. Jadi gini. Coba dibaca deh Mas, di putusan Mahkamah Konstitusi itu pasal 214 A, B, dan C itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian itulah yang ngebuat akhirnya menjadi ada proporsional terbuka. Gimana Jadi emang ceritanya? 2008 Proporsional terbuka 2009 pasal 2017 itu gimana sih mas? Logiknya sederhananya kan begitu. Gitu. Jadi 2008 Nah ya kan bener. ada undang-undangnya, Kan benar. kemudian ada pasal kalau nggak salah itu 214 Iya, benar kan? dan kemudian pasal itu dibatalkan oleh MK. Kan benar, berarti kan saya bilang benar. Tadi mas bilang undang-undangnya tahun 2017. Jadi Direkamkan 2018 itu undang-undang yang ada yang kemudian 2008, dibatalkan. 2008. 2008 itu yang dibatalkan. Oke. Dan kemudian di 2017 dibuat revisinya dengan mengikuti arahan dari MK tadi. Enggak, yang mengikuti arahan MK itu tahun 2008. Justru sekarang yang masuk ke dalam MK itu adalah pasal 17 tahun 2017. Kenapa? Yes. Karena penafsiran dari peserta pemilu itu partai politik yang tidak dijelaskan dengan poin yang diwakilkan oleh calon legislatif. Itulah yang masuk ke MK sekarang. Itulah yang menjadi dasar kenapa aturan undang-undang kita, kenapa banyak orang bahkan Profesor Yusril bilang ini inkonstitusional. Karena memang menurut Undang-Undang Dasar saya tuh nggak mau pakai argumen inkonstitusional karena Yep. endgame gitu loh. Maksudnya kita kan di sini mau bicara gitu ya. Cuman ya diajukan ke MK dan kenapa peluangnya besar dikabulkan karena memang di pasal 22 Yap. itu semuanya penafsirannya, poin-poinnya dibilang partai politik, peserta pemilu, dan untuk calon presiden partai politik atau koalisi partai politik yang diwakilkan oleh calon presiden dan wakil presiden. Itu poin yang berbeda. Nah, kedua untuk soal anggaran, memang pemilu ini bisa sangat mahal karena serentak, tapi namanya APBN, ini makanan saya 10 tahun soalnya. Itu kan kita bisa lihat poin per poinnya, ya kan? Kalau masalah APBN itu menyangkut semuanya, kita keluarkan dulu istilah urusan pilkada, kita uruskan pemilihan daerah, itu masih costly so much, masih sangat mahal. Dan Mas Vincent poinnya benar, government spending. Itu kan kalau dalam rumus permintaan agregat, nah ini dia. Dalam rumus permintaan Ada ekonomi. Tapi ini benar. Ini poin yang benar. Walaupun saya pendukung proporsional tertutup, tapi poin beliau benar loh. Soal government spending. Saya nunggu itu dari tadi. Soalnya gini, ketika kita bicara soal GDP, bagaimana cara menghitung GDP adalah ya konsumsi rumah tangga ditambah dengan government spending, ditambah dengan investasi, ekspor dikurang impor. Itu awalnya itu dari rumus permintaan agregat. Dan makanya dengan ada pemilu ini kita semakin jauh dari yang namanya resesi. That's a good point. Itu bikin saya Ekonomi bergerak. Ya? ekonomi bergerak, itu good point. Tapi di saat Exactly, iya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap ekonomi yang bergerak itu. Itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Mungkin Kania ada argumen lain? Kalau ekonominya nggak bergerak gimana mau diawasin bos? Nah government spending kan untuk menggerakkan ekonomi, Iya. baru diawasi. Baru diawasi. Kalau nggak ada government spending kan pergerakannya jadi pelan. Apa yang mau diawasin kalau pelan kan? Ya makanya kita perlu memikirkan mekanisme bagaimana government spending itu kita pastikan sesuai dengan tepat sasaran. Kan begitu. Nah gimana cara mastiinnya itu yang kita nggak tahu kan? Atau mungkin Mas Vincent dan Mbak Dara udah tahu gitu. Sebenarnya begini, kalau kita melihat dari demokrasi yang lebih dewasa ya, contohnya Amerika Serikat, memang mereka itu memilih partai. Tapi sebelum mereka ada general election untuk pemilihan umum, mereka ada primary election dulu. Dan itu ada yang open primary, ada yang close primary. Ada beberapa negara yang open primary itu, negara bagian contohnya Washington, itu open primary. New York itu close primary. Jadi di sana yang menunjuk calon legislasi anggota dewan itu bukan elit partai, tapi individu. Ya dari lewat konferensi dan primary election berikutnya itu dipilih
Dan dari sana orang-orang jadi kenal lebih dekat dan juga tahu ideologi partai. Sebentar, yang saya tanya itu mengawasi kosnya ini loh. Nah, jadi sebenarnya kalau ingin Bentar. ekonomi tetap digerakkan, kita sebenarnya ini kan karena pilihannya cuma antara dua kubu ya, proporsional terbuka atau tertutup. sebenarnya ada yang ketiga, kayak Kolombia. Mereka itu menyerahkan kepada partai politiknya untuk terserahlah, bebas lu mau pilih terbuka tertutup terserah gitu. Atau mungkin harusnya ada itu, opsi itu aja gitu. Kania dari Gimana? tadi banyak ngomong. Oke Kan? sih dengan itu. Oke. Lu oke berarti gua sendirian. Enggak, tunggu. Oke. Kan Lu nggak bad step ya. Bukan, ini kan nanti Oh, kan iya. kalau Kolombia kan bisa pilih itu. Iya. Yes. Nanti gue pilih partai yang milih tertutup. Oke, Ya, bisa. enak. Iya. Simple kan? Ya, monggo, Kania. bisa. Nah tapi ini banyak banget nih poin yang harus gue jawab nih. Karena dari tadi gue diem terus nih kan. Jadi Udah jadi sebenarnya numpuk karena nih ada dua poinnya polar nih. nih. Karena cuma dua polar, terbuka dan tertutup, ya kita makanya di posisi yang terbuka. Iya, ekstrim jadinya. Mana uangnya aja. Emang gue dibayar versi? Oh. Ini aja gak dibayar. Soalnya kok gue gak dibayar. Ini dulu nih. Invest. Ya, poin yang pertama banget tadi soal error. Apa? Salah minum gua. Error correction tadi, error correction. Kan sebenarnya selama masih ada pemilu ya masih ada error correction ya. Jadi sebenarnya perbedaan dua sistem ini tuh cuman lu mau ngoreksi di level individu atau di level partai. Nah kalau gue mungkin agak ekstrim memang ya. Gue pengen kalau nih partai ngelakuin kesalahan ya udah langsung gue vote out aja di next election gitu kan. Gue gak perlu mikir dia ngasih gue kandidat siapa gitu. Nah tapi ini mungkin preferensi ya. Karena kalau gue pengen partai itu bisa punya apa ya risk yang cukup gede lah gitu ketika mereka mau make error lewat kandidatnya gitu. Kalau sekarang kan jadinya risk itu di tangan kandidat gitu. Jadi kayak misalnya ada kandidat yang ngelakuin kesalahan ya udah partai bisa langsung buang aja dia gitu. Jadi partai itu nggak menanggung risiko gitu. Electoral risk lah gitu ya dari dia melakukan salah. Nah makanya sebenarnya again error correction itu ada tapi tinggal teman-teman bisa pertimbangin nih. Lu lebih seneng ngoreksi di level orang apa di level partai gitu. Nah masih dalam line of reasoning yang sama gue ngelihat tadi bicara partai kecil. Bener bahwa kemarin ada partai kecil juga bisa masuk gitu kan dalam DPRD gitu ya. Walaupun masih DPR kemarin belum ya Dar ya. Nah tapi gue justru kok ngelihat kayak gini. Tapi ini masih hipotesis ya kita belum tes nih. Gue gak tahu bisa berhasil atau enggak. Tapi dalam bayangan gue gini. Ketika pertempurannya di level individu. Resource dari partai kecil itu terbagi ke tiap-tiap individu yang berkampanye ini gitu kan. Termasuk juga resource masanya gitu. Misalnya nih. Masyarakat udah kenal dengan Dara misalnya. Nah tapi itu baru sebagian kecil misalnya gitu kan. Nah sebagian kecil yang lain mungkin kenal yang lain lagi gitu kan. Nah kepecah akhirnya itu mungkin yang membuat jadi susah mencapai threshold 4%. Gue berpikir mungkin gak ya misalnya bertandingnya itu di level partai. Ketika ada partai kecil bilang gue mau challenge nih establishment yang ada sekarang. Mungkin gak sih kalau kita bisa berkonsolidasi untuk dukung dia. Ya kan jadi pool resource-nya itu jadi lebih gede gitu menurut gue. Peluangnya itu jadi lebih gede untuk kita bisa sama-sama dukung si partai ini gitu. Dibanding kalau gue ngeliatnya perorangan. Karena apalagi kalau perorangan juga kadang-kadang berisiko Dar. Misalnya ada si A yang ngeselin nih orang gitu kan. Ini partainya ini. Gue jadi gak milih dia. Padahal si orang ini mewakili suara partai gitu kan. Karena ketika kita milih partai untuk mencapai threshold. Itu kan lewat si kandidat-kandidatnya ini kan. Jadi bisa jadi ada suara yang maksudnya hilang karena kesalahan perorangan ini. Tapi kalau misalnya partai kecil disatuin, misalnya let's say Ferry besok bikin partai buruh gitu kan. Udah ada. Oh udah ada. Oke, apa Partai Sosialis Indonesia? Partai hijau. Ya udah. Partai Syahrir, oke, misalnya gitu kan. Kayaknya lebih gampang lah ya daripada Ferry harus nyari 8.000 berapa ribu kandidat lain untuk lu pilih di tiap-tiap dapil. Nah gimana kalau Ferry kampanye di level nasional, gue punya partai ini, idenya platformnya gini, ideologinya gini. Mungkin dia bisa lebih gampang untuk nge-pull 4% itu gitu. Itu tapi again ya, itu dugaan gue dengan deduksi lah gitu ya dari praktek yang selama ini ada. Gue ngelihat chance partai kecil itu jadi sulit untuk menembus threshold karena karena dia di level kandidat bertempurnya. Tapi benar bahwa itu mungkin juga ada isu di threshold gitu kan. Bisa aja gimana kalau kita hilangin thresholdnya. Nah tapi kalau menghilangkan threshold, gue sebenarnya termasuk yang cenderung ke mengurangi threshold. Tapi gue dapat argumen bantahan yang menurut gue masih cukup susah gue bantah balik gitu. Yaitu konsolidasi ya. Ada namanya tuh effective number of parliamentary parties atau ENPP ya. Itu ada yang ngukur lah tuh orang-orang peneliti sosial ini kan. Mereka ngukur
keterpecahan di parlemen itu seberapa itu ngaruh ke bagaimana parlemen bisa bergerak gitu, bisa membuat kebijakan, bisa membuat keputusan lah gitu basically ya. Nah, semakin tinggi keterpecahannya itu ya, jadi ENPP-nya di atas gitu ya, tinggi gitu. Nah, itu semakin sulit untuk membuat sesuatu gitu kan, karena terus ada perdebatan di situ, maksudnya ya terus jadi banyak perbedaan kepentingan gitu kan. Nah, adanya konsolidasi yang lebih baik itu membuat parlemen atau pembuat kebijakan ini bisa bergerak gitu. Jadi gue ngeliat benar juga sih, mungkin diperlukan lah sebuah threshold gitu ya, karena di dalam parlemen pun ya lu nggak bisa sendirian gitu kan menghasilkan suatu RUU gitu. Jadi lu in the end lu harus ngumpulin vote gitu. Nah, kalau misalnya lu udah konsolidasi di level partai, I imagine harusnya udah lebih terkonsolidasi gitu kan. Nah, itu harusnya membuat lebih mudah untuk membuat keputusan. Tapi gue setuju juga kalau ada orang yang bilang jadinya nggak ada kompetisi ide lagi dong kan di dalam parlemen. Yes, menurut gue kompetisi ide harusnya bukan di situ gitu. Bukan di dalam partai saling berdebat sendiri gitu, ngapain ya. Jadi menurut gue kompetisi ide di level partai gitu. Misalnya sekarang ada orang misalnya sangat suka partai yang lebih modern, ya kan? Nah, ya tadi dibilang Ferry ya, Golkar. Karena apa? IPO. Karena sudah IPO, ya. Karena sudah IPO gitu kan. Nah, misalnya ada orang nih yang gue pro partai yang begini gitu kan. Tapi dia nggak bisa vote for partai kan, dia harus vote kandidat. Nah, dan dia nggak tahu si kandidat ini apakah itu sejalan misalnya kita atau karena ini perorangan kan ini ya bergeraknya. Kita bisa vote gitu. buat partai. Nah, Jadi jadi lu bisa vote buat partai di sistem pemilih terbuka. Kalau lo cuman Oh iya, suka benar, sama benar. partainya, lo bisa pilih misalnya Pilih PDIP partai- aja, partai aja gitu ya. Dan itu tetap masuk diakumulasikan ke suara partai Yes, gitu. Jadi oke, pilihan bisa. itu tetap ada. nah, sebenarnya. iya benar. Nah, maksudnya jadinya kalau misalnya kita vote by partai aja, jadinya semua orang nggak perlu ada pertimbangan ke si per individualnya gitu kan. Nah, jadi lu bisa vote based on yang kayak tadi. Misalnya udah platform partainya kayak gimana. Nah, tapi tantangannya di mana? Menurut gue tantangannya memang bukan di titik terbuka tertutupnya ini gitu ya. Seperti yang tadi udah sempat dibahas juga. Misalnya terkait kaderisasi. Tadi Dara sempat ngomong soal chance untuk anak muda. Menurut gue kenapa ada chance untuk anak muda yang besar di partai yang waktu itu Dara menjadi bagian dari ya, menjadi member dari itu. Itu karena dia partai baru gitu kan. Justru karena dia challenger gitu. And that's why dia membuka chance yang lebih gede. Tapi bagaimana dengan partai-partai yang sudah established gitu kan? Nah, tetap ada tapi iya kan gitu kan maksudnya. Jadi sebenarnya keputusan elitis ya atau keputusan dinastik atau monarkis atau oligarkis atau apapun itu sebenarnya memang relevansinya bukan di terbuka atau tertutup, tapi memang di pengaturan terhadap parpol itu sendiri gitu loh. Jadi bagaimana parpol dibuat lebih demokratis gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan lewat apakah terbuka atau tertutup. Jadi dari situnya gue ngelihat sebenarnya pemilu dengan proporsional terbuka tidak menyelesaikan masalah-masalah yang krusial ini. Tapi seperti kata Ferry di awal tadi, cost-nya jauh lebih besar gitu. Ngelanjutin mas. Dikit lagi terakhir. Dara bicara soal keterwakilan anak muda, gue cuma mau clarify aja bahwa gue termasuk orang yang gak peduli dengan keterwakilan anak muda. Sadis ya kan ya. Preferensi, Iya, bisa aja preferensi. yang di sini mau diwakili. Iya makanya preferensi ya. Jadi kalau lu butuh diwakili anak muda silakan, tapi gue nggak begitu. Berarti lu setuju total politik sama Opung Panda ini setuju lo ya berarti ya? Boleh kalau dia satu kepentingan sama gue. Gue butuh wakil yang bukan soal dia muda, bukan soal dia perempuan. I don't care if MP. Gue butuh wakil yang mewakili kepentingan gue. Dan gue gak peduli dia umur berapa. Atau dia gendernya apa. Kania Cita. Bang Giring masih ada Bang Giring. Jangan pulang. Oke. Jadi kalau proporsional tertutup, Golkar atau Gerindra siapa tadi? PSI atau siapa punya platform ide yang kepentingannya sama gue pasti pilih. Udah gitu aja dari gue. Gini aja sih. Sedangkan forum ini aja gue sendiri yang buat. Partai-partai ini nggak ada kepikiran untuk buat. Ayo iklan partai-partai. Iya. Gila nggak kalian? Mending kalian masuk ke partai gue aja. Kita reformasi. Ya, oke. Bang, gue nambahin sedikit. Oh boleh. Tadi Banyak kan dia pun ngomong boleh. soal cost. Banyak pun boleh. Jadi kan tadi gue ngelanjutin argumennya Mas Vincent tadi kan tepat sekali itu. Government spending, permintaan agregat, GDP dan lain sebagainya. Cuman di sini, ketika kita bicara makroekonomi dengan tingkatan yang lebih tinggi, ya dengan situasi yang lebih tidak terprediksi. Karena kan semua teori ekonomi itu nggak bisa diuji secara empiris dan efektif di berbagai situasi.
Kita tahu ekonomi global sekarang dalam keadaan yang ya Slow down. ya kita tahu Resesi. semua problemnya, masalahnya dan lain sebagainya. Krisis energi, Krisis pangan dan lain krisis sebagainya. pangan. Ada 14 negara Negara. sudah mengantri di IMF. Nah, Sepedanya Jadi ambil. gua nggak ikutan ya. Kan Ferry udah nggak. Jadi gini, government spending kenapa perlu dikendalikan adalah kita mengingat satu peristiwa di Amerika tahun 70-an. Namanya stagflasi. Nah, stagflasi ini ketika kita bicara GDP dan permintaan agregat, maka kita akan mengacu pada general teori John Maynard Keynes. Itu adalah buku fundamental dalam memahami ekonomi makro modern. Terus si Keynes dia berpikir bahwa apa yang dipikirkan Marx tentang kesetaraan, tentang equality itu utopia. Tapi di satu sisi dia tidak percaya bahwa market itu bisa dibiarin bebas. Makanya dia ambil jalan tengah, government spending. Dan selama ini works. Selama ini berhasil. Tahun 2008 itu berhasil. Tahun 2008 kemarin juga berhasil. Nah, masalahnya di tahun 70 ini tidak berhasil. Government udah melakukan spending, ternyata Keynesian ini gagal. Setelah Amerika sudah jor-joran untuk keluar duit. Ya kan? Karena setelah dia menggerakkan perekonomian dan itu gagal dan ternyata dijawab sama teorinya Hayek tentang free market. Artinya apa? Artinya walaupun government spending adalah elemen yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, tapi itu nggak bisa kita lakukan secara jor-joran atau tidak diperhitungkan. Kalau ternyata ini bukan masalah, maka ini tidak akan jadi pembicaraan di mana-mana. Soal betapa besarnya biaya pemilu ini. Dan satu hal yang perlu kita ketahui adalah untuk satu kertas, ada satu komen di channel YouTube saya yang kemarin ngangkat video ini, itu menggambarkan dengan sangat baik tentang seorang petugas KPU, yang mana dia merasa dia dan beberapa teman-temannya itu terpaksa harus ke rumah sakit, ada beberapa yang gugur, ya, ada beberapa yang karena harus memeriksa kertas suara sebanyak itu gitu. Itu elemen yang nggak bisa kita pisahkan loh. Iya, pemilih, iya itu juga effort dan sama bingung. Jadi ya kayak ini nih layer yang nggak bisa kita cuman bicarakan soal partisipasi anak muda, soal apa tadi representasi, soal bagaimana supaya partai itu tidak lagi orang yang terdekat atau oligarki hidup. Enggak, ini elemen yang sangat-sangat besar gitu. Humanity. Dan selama 3 tahun, mungkin teman-teman sepakat, dari tahun 2009, 3 kali pemilu, selama 3 periode, 2009 sampai yang akan mau datang di 2024, tunjuk tangan yang puas dengan kinerja legislatif kita. Satu aja yang puas. No one. Dan kita berpikir mempertahankan sistem yang sama, kan enggak. 2009 kan kita tertutup juga. Enggak Kita udah dong. pernah ngelakuin Enggak, itu. 2004. 2004, oh iya. Masa saya harus Suara mengkoreksi terbanyak. kalian terus sih. Sorry, lupa. Mantap juga Ferry ini. Tapi kan udah pernah berarti. Iya, Udah makanya pernah saya dicoba. tanya. Kenapa kita mau kembali ke masa lalu kan sudah pernah Seenggaknya dicoba. kita nggak keluar duit yang banyak. Bukan keluar tadi soal si banyak teman-teman di TPS yang meninggal dunia. Makanya sekarang KPU memperbanyak jumlah dari TPS. Cuman boleh maksimal 300 pemilih per TPS. Sehingga dari 800.000 TPS sekarang jumlahnya 2 kali lipat. Sebenarnya kan caranya bisa di-manage. Kita nggak boleh dong kalau misalnya ada yang masalahnya di TPS terus yang diubah ini adalah sistem pemilunya. Diubahnya ketika sudah memasuki tahapan pemilu. Jadi masalah-masalah yang tadi dibilang itu sebenarnya diadresnya bisa dengan cara lain bukan mengubah keseluruhan Berarti sistem kita pemilunya. ambil resiko itu Mbak Dara. Risiko yang mana? Resiko kalau Kan akan sekarang ada sudah diubah. Kita sudah belajar dari yang terjadi di masa lalu. Makanya di Jadi TPS-nya diturunin. harga belajar kita untuk Ya, harus kalau kita nyawa. nggak belajar, artinya kita mengulang yang sama. Tapi kan hari ini kita mengubah sistem TPS-nya sehingga maksimal 300 orang. We learn something from that dan ada perubahan gitu. Nah, berarti kan kita bisa lihat di sistem berikutnya karena ini kan terekam nih. Kalau masih itu terjadi berarti apakah
apakah argumen dari Mbak Dara ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Karena problemnya adalah iya, itu ngeri loh. Saya tidak akan berani berbicara seperti itu, Mbak. Karena 3 periode pemilu dari 2009 sampai 2024, sebanyak ini orang yang datang tidak satu pun yang menunjuk tangan puas akan kinerja legislatif kita. Berarti kan secara produk bermasalah dong. Hah? Kenal deh, kenal. Sekedar kenal. Siapa yang bisa nyebutin nama Itu anggota DPR? terbuka aja nggak kenal, apalagi tertutup makin nggak kenal dong. Lebih enak. Ya masalahnya Kita di bukan Indonesia masalahnya. itu partai politiknya, platformnya tidak jelas dan idenya, ideologinya juga tidak jelas satu sama lain. Kita mau memilih berdasarkan apa? Masalahnya poin paling penting bukan kita kenal atau Jadi Golkar enggak. juga tidak jelas. Poin Jelas paling kok, penting itu buka bukan, aja website-nya. bukan kita Ya kenal udah, atau berarti enggak. kita pilih partai yang jelas nggak sih, Iya, Fer? kita pilih Udah, partai yang jelas, selesai. selesai. Perkara. Kenapa harus kita yang nanggung? Orang partai ada kok, dana aspirasinya ada. Nah. Iya. Kenapa harus kita yang berpikir dan kita Iya. nggak tahu cara menurunkan orang ini? Iya. Dan Iya. dan Fer, jangan lupa hasil pemilu proporsional tertutup tahun 99 ya, itu menghasilkan 4 kali amandemen konstitusi, menghasilkan juga pemilu presiden pertama, Ya. menghasilkan undang-undang KPK dan pencapaian-pencapaian konstitusional lainnya. MK diciptakan. Lo Oh, iya. selain pro Bu Mega juga pro tertutup ya ternyata. Loh, karena Bu Mega pro tertutup. Tolong Pak Budi, tolong Pak Budi.